Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kita masih bersama dengan Mbak Wilda dan Ratu Sampah. Ya. Tapi ini contoh banget sih bagi I'm Possible. Karena I'm Possible kan dari yang nggak mungkin jadi mungkin. Dari yang sampah yang seperti sesuatu yang nggak berguna dan terbuang, akhirnya bisa menjadi sebuah peluang. Dan kalau tadi Mbak Wilda bilang mulai dari tahun 98. Waktu itu kuliah, akhirnya mulai aktif. Terus berubah menjadi socialpreneur. Tapi itu dilakukan sebenarnya sambil masih ada full time pekerjaan ya? Masih, sambil bekerja. Sambil bekerja, tapi terus mengelola sampah dari rumah sendiri dikelola. Sampai kapan akhirnya Mbak Wilda benar-benar mendirikan sebuah perusahaan dan justru berhenti dari pekerjaannya dan full time di situ? Oh iya, jadi awal membangun perusahaan itu karena saya setelah dari rumah saya turun ke masyarakat saat orang bilang sampah nggak bau. Kemudian saya optimis bisa dilakukan dimanapun. Akhirnya saya turunlah ke masyarakat. Di tempat saya tinggal saya ditolak. Bu, ngapain mau kita pilah sampah di sini? Udah bayar urusan selesai. Diangkut, dibuang ke TPA gitu. Nah akhirnya saya turunlah ke masyarakat yang memang nggak ada diangkut sampahnya secara baik, pengangkut sampahnya buangnya ke pinggir kali karena nggak mampu bayar. Dari situlah saya turun membangun masyarakat, membentuk kelompok-kelompok usaha pengolah sampah. Nah, dari kelompok pengolah sampah, awalnya saya juga bingung, ini hasil mau dikemanain. Akhirnya mereka membuat gang hijau, komposnya dipakai, sampah keringnya dijual. Kemudian lahir karena menghasilkan, karena komposnya saya ambil. Kalau saya nggak saya ambil, mereka berhenti gerakannya, numpuk, nggak ada tempat dan masyarakat protes. Akhirnya saya bawa pulanglah ke rumah, saya kemas, saya jual door to door ke tetangga, saya jual ke tukang tanaman. Lama-lama tuh karena banyak kelompok, karena menghasilkan banyak kelompok yang mau akhirnya dan lama-lama saya kelabakan. Ini mau dijual kemana lagi? Tukang tanaman angkat tangan, nggak bisa banyak-banyak Mbak, udah sedikini aja. Saya karena udah janji ke masyarakat, sudah mendampingi, kalau saya berhenti mereka ikut berhenti. Nah dari situlah akhirnya terinspirasi membangun sebuah usaha. Banyak pilihan waktu itu, bikin yayasan aja, tapi saya nggak ngerti banyak tentang yayasan. Kemudian akhirnya saya memilih membangun sebuah usaha karena ini harus menghasilkan supaya saya bisa membantu lebih banyak orang. Itu dulu motivasinya itu. Akhirnya membangun perusahaan, lahirlah PT Safiera Global Sinergi, perusahaan yang bergerak di bidang kepedulian lingkungan, fokus menangani masalah sampah, sampah kota, sampah industri, limbah pertanian, limbah peternakan. Dengan dua pola usaha, jasa di kawasan komersil, kemudian membina kelompok-kelompok usaha pengolah sampah dan bank sampah sekarang alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tapi itu bukan keputusan yang mudah pastinya, karena pada saat itu Mbak Wilda sudah bekerja di kantoran, jabatan juga posisi tinggi, perusahaan asing lagi ya kan? Ngapain kenapa berhenti dan akhirnya malah ngurusin sampah, di mana pada saat itu juga bukan keuntungan yang dicari. Betul. Jadi itu tantangan terberat bagi saya, challenge-nya itu. Dan saat saya membangun perusahaan, bayangkan dari kelompok yang kita bina, kita berjalan bersama dengan masyarakat, semua menolak. Saya masukkan mendirikan sebuah perusahaan. Udahlah ngapain? Orang-orang juga bilang ini nggak mungkin. Masa sih ada perusahaan ngolah sampah gitu. Dulu tuh sempat ada pemikiran seperti itu. Kalau pengangkut sampah udah banyak, perusahaan-perusahaan pengangkut sampah itu udah banyak. Tapi kalau pengolahan sampah itu nggak mungkin ada yang mau pakai gitu kan. Jadi nggak mungkin berjalan. Akhirnya dari teman-teman kelompok yang kita berjalan bersama, nggak ada yang mau ikut. Dan akhirnya saya nggak bisa bikin perusahaan sendiri waktu itu. Dan minjem nama suami aja, suami saya nolak gitu awalnya. Karena ngapain repot-repot gitu ngurusin sampah orang lain. Udah urus saja yang lebih baik, yang lebih bersih. Pokoknya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi banyak tantangan waktu itu. Akhirnya saya optimis karena kasihan akhirnya minjemkan nama. Jadi saya akhirnya bisa berjalan single factor. Berdiri itu tahun 2011 mengolah sampah. Awalnya cuma sangat sederhana dan kemudian sekarang sudah berkembang mengolah sampah menjadi pupuk organik, pakan ternak, biogas, listrik, energi lainnya, bahkan plastik jadi BBM. Kemudian menjadi produk-produk kreatif lainnya gitu. Jadi dengan gerakan itu
di tahun pertama justru rugi karena melangkah di dua kaki sebagai pekerja, sebagai wirausaha sosial lagi gitu. Jadi membantu banyak masyarakat, bahkan income yang didapat akhirnya harus bantu untuk masyarakat, bantu mengedukasi dulu gitu. Jadi lebih banyak di situ. Justru tahun pertama rugi. Saat rugi saya memutuskan memilih salah satu dan saya memilih sampah. Oke, luar biasa. Ini menjadi satu keputusan yang luar biasa, walaupun berat, tapi ternyata sekarang menghasilkan. Dan saya dengar bahwa Mbak Wilda ini juga pada akhirnya sekarang ini merangkul beberapa petani ya Mbak ya? Iya. Nah itu bagaimana ceritanya? Jadi permasalahan di sampah kita adalah sampah tercampur, kemudian ditumpuk, akhirnya bau kemana-mana. Saya selalu bilang, banyak orang numpuk sampah di mana-mana, kemudian mereka protes sendiri. Makanya saya bilang logika dan logila itu beda tipis. Lu yang buang, lu yang protes gitu. Nah akhirnya saya rubahlah gimana mengolah sampah organik yang bau menjijikkan itu jadi benar-benar layak dan terstandar bisa dimanfaatkan. Karena sebenarnya kan sampah itu dari apa yang kita makan. Dari itu kemudian dia bersiklus kan kembali lagi. Jadi yang kita bangun itu adalah circular ekonomi pengelolaan sampah. Gimana sampah sayur jadi sayur lagi, sampah buah jadi buah lagi, itu yang kita bangun. Jadi kalau teman-teman lihat saya pengelola sampah, saya tidak mesti jualannya pupuk. Tapi saya bisa jualannya sayur, jualannya buah, supply ke supermarket gitu. Jadi intinya di pengelola sampah itu tidak harus mengolah sampah, jualnya sampah gitu. Nah akhirnya untuk memasarkan itu akhirnya kita membina, kalau bikin kompos, pupuk organik, kita membina petani. Ada berapa banyak petani? Ada puluhan sampai ratusan petani yang bermitra memakai produk kita. Kemudian kita bikin pakan ternak, kita membina teman-teman di perikanan. Dari situ pakan ternak kita ada dua, perikanan dan peternakan. Jadi kita punya suplai ikan, kita punya suplai bebek, suplai kambing. Saya punya hotel kambing loh. Jadi dari pakan itu kita akhirnya bisa untuk pakan kambing. Tapi dengan catatan sampah terpilah dari rumah, dari sumber, dari hotel, dari restoran, itu sampahnya sudah harus terpilah. Jadi untuk produk-produk ini, untuk kembali ke pertanian, kembali ke peternakan dan perikanan, sampah harus terpilah dari sumber. Dan itu yang harus berubah siapa? Sumber sampahnya dan kitanya. Bukan sampahnya yang kita rubah, tapi kitanya yang berubah. Oke, baik. Kita ngajak lagi untuk Mbak Wilda. Kalau gitu berarti sekarang saya mengajak semuanya di sini untuk angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Oke, dan tepuk pundak temen yang sebelah kanan dan bilang bro, sis. Anak muda. Jangan banyak gaya. Tapi juga mau kelola sampah. Kamu juga. Baik. Nah, dan dibuktikan nih bahwa sebenarnya mengelola sampah itu bukan sesuatu yang selalu harus kotor, jijik, bau. Itu salah, itu nggak seperti itu. Dan ada banyak hal juga yang sebenarnya kita bisa lakukan dari profesi kita sendiri, dari aktivitas kita sendiri. Saya kasih contoh. Oke, ya baru-baru ini saya baru aja balik dari kota Semarang, dan di Semarang ini ada kisah yang sangat unik. Sekarang saya tanya dulu, siapa dari Anda yang pernah makan di warteg? Wow, semua. Enak gak? Enak ya. Nah, jadi di Semarang ini menarik banget. Jadi ada, dia itu buka warteg, tapi beli makanan bayarnya nggak pakai uang, bayarnya pakai sampah. Jadi yang datang ke sana makan bayarnya pakai sampah, dan akhirnya bisa makan di situ. Kalau lebih gimana? Kalau lebih bisa ditabung. Jadi kalau ternyata bawa sampahnya itu lebih, ya berarti sisanya bisa ditabung, bisa buat makanan besoknya, bisa buat beli minuman dan seterusnya. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang sangat simple, sangat sederhana, dan ini win-win. Semuanya menang. Yang pemulung akhirnya ke sana mengumpulkan sampah, mereka bisa langsung bisa mendapatkan makanan. Yang punya wartegnya, kira-kira untung nggak? Untung juga, karena dari hasil sampah yang dikumpulkan itu bisa dikelola, bisa dijual lagi, dan bahkan dari hasil warteg sampah itu Pak Sariman bisa membiayakan anaknya, dua-duanya anaknya bisa kuliah dan akhirnya bisa lulus sebagai sarjana dari hasil itu. Ya. Dan yang paling penting, ini bukan hanya win-win buat yang makan dan bawa sampah, yang juga punya wartegnya, tapi bagi kita semua. Sampah di Indonesia jadi berkurang. Dan ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk mengelola sampah.
Oke, jadi menurut saya apapun profesinya selalu ada cara untuk bisa mengurangi sampah itu dan mengelolanya menjadi lebih baik lagi. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tentunya bicara sampah, saya suka mendengar ada 3R itu kan, ada reduce, reuse dan juga recycle. How to reduce, how to recycle dan how to reuse. Yes. Oke. Nah, seperti apa? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Jadi ada 3R. R yang pertama adalah reduce. Nah yang kedua bukan hanya reduce tapi reuse. Dan yang ketiga adalah recycle. Nah kita sering mendengar 3R. Tapi malam ini saya tambahkan 1R lagi. R yang keempat. R yang keempat itu adalah rethink. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.